Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur untuk pagi hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat sekalian yang saya lihat tetap bersemangat dan juga tetap bersukacita. Walaupun pagi hari ini saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan istri karena hari ini memang harus ada di sana pelayanan, dan besok dia masih harus ada pelantikan untuk koordinator Menara Doa Anak Kota Batu dari gabungan gereja-gereja yang bergabung dengan pelayanan My Home, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah mendengar tentang pelayanan My Home, yang dimana pelayanan itu mengadopsi hal-hal yang memang perlu untuk diadopsi, hal-hal yang memang perlu untuk dibawa di dalam doa. Pelayanan yang sampai hari ini itu sangat bekerja dengan luar biasa. Kuasa Tuhan ditunjukkan seperti yang Bapak Ibu sudah dengar terjadi di Surabaya. Itu kurang lebih 12 tahun pendua-pendua syafaat juga itu terlibat berdoa di Surabaya, sehingga pusat tempat prostitusi yang ada di sana itu ditutup. Dan salah satu yang andil dalam kegiatan-kegiatan itu adalah para pendua-pendua yang bergerak dalam pelayanan My Home. Bagaimana mereka setiap hari mereka melakukan doa syafaat, kegerakan doa, bukan saja cuma orang tua, orang-orang dewasa, tapi dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai pada orang tua melakukan doa-doa di sana, sehingga Allah tunjukkan kuasanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya hari ini dia tidak bisa hadir, saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Namun ada salam dari jemaat yang kami layani di Jawa Timur, dan juga dari istri saya, doanya selalu untuk jemaat yang ada di GPD Siloam Salatiga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang, mempercayakan saya pagi hari ini untuk boleh dapat berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa bagi kami suami istri dalam pelayanan. Banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kami dengar dan juga untuk kami saksikan dan untuk kami lihat. Luar biasa, Tuhan mempercayakan hal-hal yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Kami bertemu dengan jemaat khususnya yang ikut Angklung Kulintang. Kami ikut dalam Pentecost Mission yang diadakan di Jakarta, dan kami itu diundang langsung dari misinya pusat. Kami sebenarnya memang ada rencana untuk ikut, tapi melihat biaya yang terlalu besar, kami mengurungkan niat untuk ikut, dan kami berencana hanya untuk ikut My Home yang ada di Surabaya. Tetapi kami ditelepon untuk ikut, dan itu kami disubsidi, dan kami tahu itu luar biasa. Ternyata di sana kami mewakili Indonesia untuk kesaksian tentang pelayanan suku terabaikan, pelayanan misi, dan juga pelayanan yang sudah kami lakukan bulan Oktober nanti. Kami akan mengadakan ulang tahun Lighthouse. Ulang tahun Lighthouse itu adalah pelayanan yang kami lakukan secara kontekstual untuk membawa terang bagi tempat pelayanan di mana kami berada, di desa di mana kami ada. Dan sampai hari ini kami sudah melakukannya itu dengan, saya tahu itu sangat baik karena Tuhan bekerja. Sudah kurang lebih ada 40 anak yang Tuhan percayakan untuk dilatih dan juga dididik dalam pelayanan Lighthouse. Itu kami melayani mereka dengan pengetahuan umum, dan juga kami melayani mereka untuk budi pekerti orang kampung. Saya ketemu dengan ada seorang bapak di desa Seberang, dan dia ketemu dengan saya di jalan, dan dia berkata, Pak, tempat bapak ada di sana itu orang-orangnya tadinya itu suka berantem. Tadinya orang yang bodoh, dia katakan bodoh. Sebenarnya kenapa bodoh, Pak? Tidak mau sekolah katanya. Mereka tidak mau sekolah. Tapi kami melihat bahwa hari-hari ini sementara terjadi hal yang baru di desa Bapak. Dan ada ibu pengajian yang katakan kepada kami bahwa itu semua karena mereka harus akui gereja di desa mereka membawa dampak. Kami bersyukur sekali karena kami tahu bahwa ini anugerah dan ini kemurahan Tuhan.
Ini kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak hal yang hari-hari ini Tuhan percayakan untuk kami saksikan dan untuk kami lihat. Waktu di Pentecost Asian Mission, kami boleh melihat berbagai macam kegiatan pelayanan yang dibawa oleh negara-negara Asia, sehingga kami boleh tahu bahwa di Jepang sana regenerasi untuk menerus gereja itu kurang. Sampai hari ini kami dan jemaat terus doa. Kami mendapat kesaksian di Vietnam, walaupun sudah bisa untuk pelayanan, tapi desakan dari pemerintah, tekanan dari pemerintah membuat seringkali pelayanan itu sulit untuk berkembang. Kita mengerti bahwa sampai hari ini kekuatan neraka itu sementara bekerja untuk apa, menghalangi apa yang mau dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang bagi kita itu mustahil, yang bagi kita tidak mungkin, tetapi itu mungkin. Pelayanan kami di suku terabaikan, kami melayani satu suku di Pulau B yang betul kami berpikir tidak akan mungkin. Mereka sudah agamanya keras, sudah yang mereka percaya itu sangat mereka pegang. Tidak boleh ada perubahan-perubahan yang terjadi di pulau tersebut, itu sangat keras. Ditambah lagi dengan mereka percaya kepada roh nenek moyang, okultisme. Jadi itu sangat tidak mungkin, secara logika manusia sangat tidak mungkin untuk kami bisa menjangkau. Apalagi ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Tapi bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Amin. Bagi Allah itu mungkin. Satu saat saya pernah membaptis satu orang, kurang lebih dari 1 kilometer dari bibir pantai. Saya membaptis satu orang di pulau tersebut, dan itu saya tahu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan saya sampai hari ini mendengar kesaksian atau telepon dari tim kami yang pelayanan kesana, dia berkata bahwa Allah bekerja sampai hari ini. Allah nyatakan kuasanya sehingga di pulau tersebut tanpa orang tahu sudah mulai mereka terjemahkan Alkitab dalam bahasa pulau tersebut. Itu di Jawa Timur. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu karena apa? Karena kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan tentang mendoakan firman kembali kepada Bapa. Mendoakan firman kembali kepada Bapa. Kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Betul? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita dengar firman, kita percaya. Kita percaya firman, kita doakan kembali karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu tidak ada yang mustahil. Allah sanggup, dan Allah sanggup untuk melakukan, dan Allah sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup setiap anak Tuhan. Kita mulai baca pagi hari ini Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca 3 ayat ini. Mazmur pasal yang pertama 1 sampai 3 kita akan baca. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Saya senang kalau saya menyampaikan firman dengan jemaat. Kita akan baca bersama-sama, khususnya untuk ayat awal yang akan kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai baca. Sekali lagi Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mau sukses dan berhasil. Semuanya mau sukses dan berhasil. Dan manusia punya standar sendiri, ukuran-ukuran keberhasilan yang mereka pikir bahwa itu adalah keberhasilan.
Dan kalau kita survei, kita melihat, kita akan menemukan bahwa orang-orang akan berpikir bahwa harta adalah gambaran ukuran bahwa mereka sukses. Saya katakan itu bukan salah. Kalau Tuhan berkerinduan untuk kita diberkati, berarti Tuhan tahu bahwa dengan berkat itu kita akan lebih baik, hidup lebih baik. Dengan berkat itu kita akan lebih tenang. Lalu dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan, sediakan. Janji Tuhan tidak mau kita menjadi miskin. Tuhan mau kita diberkati. Walaupun ada yang Tuhan kasih sebuah karunia dalam keadaan sederhana, tapi dia tetap bersuka cita. Tapi kita tahu bahwa tujuan untuk memberkati itu tujuan Tuhan, tujuan Allah untuk kita. Namun saya mau berkata kepada kita bahwa tidak semua orang yang punya harta, tidak semua orang yang punya berbagai macam yang dia miliki di dunia ini yang kita temui dan dia berkata kepada kita bahwa dia berbahagia dan bersuka cita. Artinya bahwa ukuran harta bukan ukuran sukses, berbahagia dan bersuka cita. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah memberikan jaminan bahagia dan sukacita dan juga berhasil. Jaminan bahagia dan sukacita dan juga berhasil. Ada satu teman kami, dia adalah orang yang senang dengan pelayanan. Dia pernah menuliskan silsilah dari Adam dan Hawa sampai kepada Daud. Dia baca dan betul, dia sangat hafal sekali karena itu yang dia tuliskan. Dan dia tulis silsilah ini pada saat dia bangkrut. Pada saat usahanya itu hampir habis, bangkrut lah saya katakan. Namun sekarang dia sudah diberkati kembali. Waktu itu dia menulis silsilah dari Adam sampai Daud itu pada saat dia bangkrut, dia membaca, dia tekun membaca firman Tuhan. Dia katakan kepada saya begini, Rob, Om mau sampaikan kepada kamu bahwa supaya ini gambaran bagimu dalam pelayanan. Dulu sebelum Om menekuni firman, dia katakan bahwa ukuran dia sukses adalah ukuran bahwa kalau dia dapat mencapai semua tujuan-tujuan yang dia rindukan, khususnya dia sebagai usaha garmen. Dia katakan kepada saya seperti itu. Namun semakin dia menyadari, dia katakan kepada saya bahwa ternyata ukuran sukses dan berbahagia itu bukan karena materi, bukan karena finansial. Dia bilang, sampai hari ini Om tidak berkekurangan. Sampai hari ini Om tidak usah pikir dengan semua yang pengeluaran dan sebagainya karena sudah ditata dengan rapi. Tetapi bukan berarti bahwa setiap hari Om bisa berbahagia dan bersuka cita. Itu dia sampaikan kepada saya. Kadang-kadang dia berpikir pembantu saya yang banyak orang di rumah itu lebih senang dari saya. Mereka tidak usah berpikir bagaimana untuk kelanjutan usaha, bagaimana untuk pergerakan usaha, untuk manage dan juga bagaimana untuk pengelola keuangan. Mereka tidak usah berpikir, mereka hanya bekerja, tidur, bangun, digaji dan seperti itu. Jadi kadang-kadang Om berpikir bahwa mereka lebih berbahagia. Dan Om itu katakan, ternyata ukuran sukses dan juga berhasil serta berbahagia itu bukan karena materi kita melimpah, tetapi ukuran sukses dan berhasil itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita harta, Tuhan juga yang memberikan sukacita. Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah Allah katakan bahwa Dia memberikan harta dan Dia memberikan karunia untuk menikmati harta. Kalau Tuhan tidak memberikan hal itu kepada kita, tidak mungkin kita bisa akan menikmati. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, ayat yang pertama sampai yang ketiga, ada janji yang Tuhan beri. Berbahagia dalam terjemahan lain dikatakan bersukacita, berbahagia dan bersukacita dan juga diberkati berhasil. Ini janji Tuhan. Namun ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mempunyai sifat dan karakter yang baik dan juga melakukan, merenungkan cinta dengan firman Tuhan. Ini dua hal yang harus dan yang perlu saya dan kita semua lakukan. Dalam ayat yang pertama saya bacakan kembali, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Janjinya berkat yang Tuhan beri dan jaminan yang Tuhan beri, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama kita lihat, yang firman Tuhan katakan untuk kita rindu supaya kita bersuka cita dan berbahagia, yang harus saya dan kita lakukan adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya mau katakan kepada kita, ada banyak anak Tuhan yang masih kompromi dengan dosa. Ada banyak anak Tuhan yang masih pakai trik yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kami dalam pelayanan misi, hamba Tuhan menyampaikan kepada kami, senior kami, karena dia guru, dan dia sampaikan, tolong doakan, ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang cara-caranya tidak lagi rohani, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menjatuhkan yang lain, dia pakai cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan ini sampaikan kepada saya dan istri saya. Walaupun banyak yang sudah kami dengar, kami dalam pelayanan misi itu bergabung dengan berbagai macam denominasi gereja. Ada banyak hamba Tuhan yang pada saat sudah mau maju dan mundur lagi. Dan seringkali terjadi itu karena ketidakcocokan satu dengan yang lain. Kami sudah tahu itu seperti itu terjadi, namun kami berpikir itu biasa. Itu hal yang biasa. Gesekan-gesekan dalam pelayanan itu hal yang biasa. Namun yang kami dengar baru-baru ini yang disampaikan oleh senior kami, hal yang luar biasa. Karena kan saya katakan bahwa itu sudah pakai trik yang tidak baik. Waktu saya ditelepon dari Pemalang, ada teman saya pengembala di sana ditelepon, dia sampaikan cerita yang dia tahu, dan dia sampaikan, saya katakan, apa yang telah kamu lakukan? Kamu terus cerita yang ini, yang jelek, yang ini, tapi apa yang sudah kamu lakukan? Melihat bahwa ada terjadi hal yang tidak baik, apa yang sudah kamu lakukan? Dia katakan kepada saya tahu bahwa itu dia cuma mau berbicara dengan saya karena kami sahabat, sehingga dia cuma mau hanya untuk sharing dan sebagainya. Saya juga itu tidak serius untuk bilang sama dia bahwa dia bukan tidak perhatian dengan keadaan tersebut, tapi saya mau katakan supaya saatnya untuk kita mewaspadai kegerakan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, mau menjatuhkan anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan. Itu yang kami sampaikan. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita, ada masih banyak anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan, yang masih kompromi dengan hal-hal duniawi, hal-hal dosa. Seperti yang Alkitab katakan, kalau mau bersuka cita berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan seperti orang dunia. Ini kata firman Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau kita mau bersuka cita, kalau kita mau berbahagia, apapun alasannya, saya katakan jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kita bersetuju dengan apa yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita pernah bersetuju. Apalagi ada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Alkitab menuliskan bahwa penghakiman pertama akan dilakukan di gereja. Karena gereja sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena sudah banyak firman yang gereja dengar, namun dari gereja juga terjadi banyak sekali kesalahan dan juga dosa. Orang yang belum pernah dengar firman, kalau mereka berdosa wajar karena mereka belum dengar firman. Tapi kita yang sudah dengar firman, namun kita masih hidup dalam kehidupan yang sama dengan dunia itu, kita harus berubah, kita harus bertobat. Jangan sampai penghakiman itu datang pada diri kita. Karena Allah melihat ada hal-hal yang tidak beres seperti yang terjadi atas umat-umat Tuhan. Allah menemui apa yang dilakukan oleh umat-umatnya adalah hal-hal
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita pernah kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, jangan kita lakukan yang namanya kesalahan. Jangan lakukan yang namanya dosa. Jangan pernah kita setuju dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami doakan hari-hari ini, ada seorang ibu yang akhirnya oleh karena dia takut anaknya itu sudah semakin usianya sudah semakin banyak, dia setuju. Tadinya dia sudah bertahan, tidak mau anaknya keluar dari iman. Tapi akhirnya dia setuju juga, karena dia lihat, dia katakan kepada kami, soalnya dia sudah usianya sudah banyak. Kami sangat menyesal. Kami sangat menyesal mendengar hal itu. Saya bilang, ibu akan sulit untuk kembali mendoakan dia kalau ibu izinkan untuk dia keluar dari imannya. Oleh karena pernikahan, dia harus tinggalkan Tuhan. Oleh karena pernikahan, walaupun hari-hari ini saya lihat ada anak-anak yang dekat-dekat kami, bukan pelayan kami, tapi dekat dengan kami yang sudah keluar dari Tuhan. Dia mau balik, tapi sulit. Kenapa? Karena dia sudah terikat oleh istrinya dan keluarganya. Khususnya di tempat pelayanan kami, setiap ada orang yang dari agama lain untuk pindah ke agamanya saudara sepupu kita, itu diumumkan. Jadi betapa sangat terikat dengan kebiasaan-kebiasaan di sana, dan betul sulit untuk mereka balik. Dan saya katakan kepada ibu tersebut, doakan terus, karena ibu sudah putuskan seperti itu. Kalau ibu datang kepada kami dan bicara kepada kami tetap berkata bahwa kami tidak setuju dengan cara yang seperti itu. Ibu itu berkata, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kenapa kita harus pakai jalan yang seperti itu? Masih banyak orang yang masih melakukan hal itu. Dia kompromi dengan yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Masih ada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak benar. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kita ikut dengan mereka kalau rindu untuk berbahagia. Tapi sebaliknya, yang Alkitab ajarkan kepada kita sebaliknya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sukakah kita dengan firman Tuhan? Senangkah kita dengan firman Tuhan? Orang yang senang dengan firman pasti banyak firman yang dia tahu. Alkitab menuliskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kita makan secara jasmani, makan nasi dan semuanya yang bisa kita konsumsi. Tapi ada hal yang juga harus kita makan, yaitu makanan rohani, firman Tuhan. Siapa yang senang dengan firman Tuhan? Siapa yang cinta dengan firman Tuhan? Karena Alkitab berkata, kalau rindu berbahagia dan juga menikmati kebahagiaan dengan kesuksesan berhasil, dia harus keluar dari sifat-sifat duniawi. Dan yang kedua, harus cinta kepada firman, harus suka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus betul-betul dia rindukan, dia senangi dalam hidupnya. Karena hanya firman yang mampu, yang dapat mengubahkan siapapun juga. Karena hanya firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Dua hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, hindari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan lagi ada sifat-sifat dosa melengket dalam hidup kita. Yang kedua, suka dan cinta kepada firman Tuhan, dan kita berkata, dan juga merenungkan firman itu siang dan malam. Janji Tuhan bahwa kita akan berhasil dan kita akan memiliki apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita akan bahas pagi hari ini. Kita akan lihat pagi hari ini kata dan yang merenungkan Taurat itu. Kata merenungkan Taurat. Kata merenungkan Taurat. Kalau saya lihat dalam tulisan bahasa yang lain diterjemahkan kata merenungkan firman dituliskan dengan kata hagar, yang arti harafiahnya adalah mengucapkan, memperkatakan, mengucapkan dan memperkatakan firman, mengucapkan dan memperkatakan firman. Artinya bahwa kata merenungkan firman itu tidak hanya mikir-mikir, tidak hanya ingat-ingat,
mikir dan diingat. Merenungkan firman lebih kepada mengucapkan firman. Atau saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, merenungkan firman berarti kita mengucapkan firman dengan doa itu kembali kepada Bapa. Mengucapkan firman melalui doa-doa itu kembali kepada Bapa. Tadi saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Baru-baru ini bulan Juli Agustus kami mengadakan konser doa bagi negeri, pelayanan-pelayanan ke gereja-gereja di Sulawesi Utara untuk kami mobilisasi doa berhubungan dengan doa-doa yang kami lakukan untuk gereja-gereja teraniaya dan suku-suku terabaikan. Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan hal ini. Ada beberapa teman yang seringkali kami hubungi untuk kami pelayanan, namun kami tidak semua kami sampaikan. Ada juga yang betul Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan sendiri. Dan kalau untuk melakukan pelayanan-pelayanan tersebut itu sangat membutuhkan biaya. Sangat membutuhkan biaya. Bagi saya tidak akan mungkin kami bisa itu melakukan pelayanan ini, karena kalau kami pergi pelayanan dalam pelayanan konser doa bagi negeri dengan kami mobilisasi doa ke gereja-gereja, kami membutuhkan tim yang kami bawa itu kurang lebih 10 orang dengan harga tiket yang waktu itu, tiket yang kami harus ke Sulawesi Utara itu paling murah itu 1,5 juta satu orang, itu hanya untuk 1 kali perjalanan. Kami sudah harus mikir untuk semua dana. Istri saya, dia orang yang suka memberi, dia orang yang suka melayani. Tapi juga dia dilatih oleh ibu saya yang luar biasa, mama kami yang di sini, untuk bagaimana mengatur, memanage keuangan sehingga bisa ditata dengan rapi, dengan baik. Saya adalah orang yang tidak berpikir untuk hal-hal yang demikian. Jadi saya pikir kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti sediakan. Itu yang saya pikirkan. Kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti sediakan. Walaupun memang itu kenyataan yang kami alami. Tapi dalam pelayanan itu ada rasa yang saya pikir itu manusiawi. Saya katakan, Tuhan, dengan perjalanan pelayanan untuk tahun ini, apakah mungkin kami bisa pergi dengan tim untuk pelayanan di sana? Walaupun kami tahu bahwa ini penting. Karena untuk membawa misi, datang ke gereja-gereja, merekrut mereka menjadi para pendoa-pendoa yang berdoa dalam menara jaga, berdoa 1 kali 24 jam. Kami punya tim berdoa 1 kali 24 jam. Ada kurang lebih hampir 40 gereja yang bergabung dengan hampir 500 orang yang ikut terlibat dalam doa ini. Dan berdoa bagi gereja-gereja kami. Istri saya setiap bulan ya harus SMS pokok-pokok doa yang harus, karena yang lain ada email, yang lain tidak ada, jadi pakai via SMS untuk bagikan pokok-pokok doa apa yang perlu didoakan. Sudah banyak orang, dan untuk tahun ini saya katakan kepada Tuhan, ini dananya itu terlalu besar, tapi Tuhan terus mendorong, pergilah, pergi dan lakukan. Dan akhirnya kami lakukan. Kami pergi ke sana dengan biaya yang sudah cukup, sudah pasti. Tapi kami belum pikir untuk nanti pulang seperti apa, Tuhan. Nanti pulang seperti apa. Ternyata waktu mau pulang itu semakin mahal tiketnya karena harus balik. Semakin mahal tiketnya itu harus balik. Dan saya sudah bingung ini. Semua yang tim yang ikut dalam pelayanan itu mereka juga bekerja. Ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja dalam pelayanan juga. Dan tanggal yang harus kami pulang itu harus tidak boleh ditunda. Waktu kami lihat tanggal 1 dan 2 Agustus, tanggal 1 dan 2 Agustus itu masih sangat tinggi tiketnya. Dan orang-orang itu yang ikut dengan kami, mereka harus ada, karena tanggal 2 dan 3 itu sudah bekerja, tidak bisa lagi. Mereka izin sudah 2 minggu dalam pekerjaan. Izin lebaran dan juga izin untuk cuti. Mereka sudah ambil izin. Dan saya terus berdoa, Tuhan, tolonglah dengan cara Tuhan. Dan betul luar biasa. Saya terus memperkatakan firman Tuhan. Mengucapkan firman. Banyak firman yang saya tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit dan sukar. Bagi Tuhan apapun bisa terjadi. Allah tidak pernah gagal. Dan Allah yang menyediakan berkat. Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Itu yang terus kami suami istri perkatakan. Dan Tuhan siapkan luar biasa. Tuhan kirim orang-orang untuk memberkati kami. Semua tiket itu bisa ditanggung.
dan kami masih menerima berkat. Semua itu karena anugerah dan karena kemurahan Tuhan. Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan dalam pelayanan. Waktu kemarin kami ikut Pentecost Asia Mission, saya tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi, tapi saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Waktu di hari terakhir, kami hamba Tuhan dalam pelayanan dipanggil untuk ke depan. Saya ikut altar call, ada pendeta dari Denmark yang menyampaikan firman, tapi kami didoakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur untuk pagi hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat sekalian yang saya lihat tetap bersemangat dan juga tetap bersukacita. Walaupun pagi hari ini saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan istri karena hari ini memang harus ada di sana pelayanan, dan besok dia masih harus ada pelantikan untuk koordinator Menara Doa Anak Kota Batu dari gabungan gereja-gereja yang bergabung dengan pelayanan My Home, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah mendengar tentang pelayanan My Home, yang dimana pelayanan itu mengadopsi hal-hal yang memang perlu untuk diadopsi, hal-hal yang memang perlu untuk dibawa di dalam doa. Pelayanan-pelayanan yang sampai hari ini itu sangat bekerja dengan luar biasa. Kuasa Tuhan ditunjukkan seperti yang Bapak Ibu sudah dengar terjadi di Surabaya. Itu kurang lebih 12 tahun pendoa-pendoa syafaat juga itu terlibat berdoa di Surabaya, sehingga pusat tempat prostitusi yang ada di sana itu ditutup, dan salah satu yang andil dalam kegiatan-kegiatan itu adalah para pendoa-pendoa yang bergerak dalam pelayanan My Home. Bagaimana mereka setiap hari mereka melakukan doa syafaat, kegerakan doa, bukan saja cuma orang tua, orang-orang dewasa, tapi dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai pada orang tua melakukan doa-doa di sana, sehingga Allah tunjukkan kuasanya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya hari ini dia tidak bisa hadir, saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, namun ada salam dari jemaat yang kami layani di Jawa Timur dan juga dari istri saya. Doanya selalu untuk jemaat yang ada di GPD Siloam Salatiga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang, mempercayakan saya pagi hari ini untuk boleh dapat berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa bagi kami suami istri dalam pelayanan. Banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kami dengar dan juga untuk kami saksikan dan untuk kami lihat. Luar biasa, Tuhan mempercayakan hal-hal yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Kami bertemu dengan jemaat khususnya yang ikut Angklung Kulintang. Kami ikut dalam Pentecost Asia Mission yang diadakan di Jakarta, dan kami itu diundang langsung dari misinya pusat. Kami sebenarnya memang ada rencana untuk ikut, tapi melihat biaya yang terlalu besar, kami mengurungkan niat untuk ikut, dan kami berencana hanya untuk ikut My Home yang ada di Surabaya. Tetapi kami ditelepon untuk ikut, dan itu kami disubsidi, dan kami tahu itu luar biasa. Ternyata di sana kami mewakili Indonesia untuk kesaksian tentang pelayanan suku terabaikan, pelayanan misi, dan juga pelayanan yang sudah kami lakukan bulan Oktober nanti. Kami akan mengadakan ulang tahun Lighthouse. Ulang tahun Lighthouse itu adalah pelayanan yang kami lakukan secara kontekstual untuk membawa terang bagi tempat pelayanan di mana kami berada, di desa di mana kami ada. Dan sampai hari ini kami sudah melakukannya itu dengan, saya tahu itu sangat baik karena Tuhan bekerja. Sudah kurang lebih ada 40 anak yang Tuhan percayakan untuk dilatih dan juga dididik dalam pelayanan Lighthouse. Itu kami melayani mereka dengan pengetahuan umum, dan juga kami melayani mereka untuk budi pekerti orang kampung. Saya ketemu dengan ada satu orang bapak di desa seberang, dan dia ketemu dengan saya di jalan dan dia berkata, Pak, tempat bapak ada di sana itu orang-orangnya tadinya itu suka berantem.
Tadinya orang yang bodoh, dia katakan bodoh, sebenarnya kenapa bodoh Pak? Tidak mau sekolah katanya. Mereka tidak mau sekolah. Tapi kami melihat bahwa hari-hari ini sementara terjadi hal yang baru di desa Bapak. Dan ada ibu pengajian yang katakan kepada kami bahwa itu semua karena mereka harus akui gereja di desa mereka membawa dampak. Kami bersyukur sekali karena kami tahu bahwa ini anugerah dan ini kemurahan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak hal yang hari-hari ini Tuhan percayakan untuk kami saksikan dan untuk kami lihat. Waktu di Pentecost Asian Mission, kami boleh melihat berbagai macam kegiatan pelayanan yang dibawa oleh negara-negara Asia. Sehingga kami boleh tahu bahwa di Jepang sana, regenerasi untuk menerus gereja itu kurang. Sampai hari ini kami dan jemaat terus doa. Kami mendapat kesaksian di Vietnam, walaupun sudah bisa untuk pelayanan, tapi desakan dari pemerintah, tekanan dari pemerintah membuat seringkali pelayanan itu sulit untuk berkembang. Kita mengerti bahwa sampai hari ini kekuatan neraka itu sementara bekerja untuk apa menghalangi apa yang mau dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang bagi kita itu mustahil, yang bagi kita tidak mungkin, tetapi itu mungkin. Pelayanan kami di suku terabaikan, kami melayani satu suku di Pulau B yang betul kami berpikir tidak akan mungkin. Mereka sudah agamanya keras, sudah yang mereka percaya itu sangat mereka pegang. Tidak boleh ada perubahan-perubahan yang terjadi di pulau tersebut, itu sangat keras. Ditambah lagi dengan mereka percaya kepada roh nenek moyang, okultisme. Jadi itu sangat tidak mungkin, secara logika manusia sangat tidak mungkin untuk kami bisa menjangkau. Apalagi ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Tapi bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Amin. Bagi Allah itu mungkin. Satu saat saya pernah membaptis satu orang, kurang lebih dari 1 kilometer dari bibir pantai. Saya membaptis satu orang di pulau tersebut. Dan itu saya tahu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan saya sampai hari ini mendengar kesaksian atau telepon dari tim kami yang pelayanan kesana. Dia berkata bahwa Allah bekerja sampai hari ini. Allah nyatakan kuasanya sehingga di pulau tersebut tanpa orang tahu sudah mulai mereka terjemahkan Alkitab dalam bahasa pulau tersebut. Itu di Jawa Timur. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu karena apa? Karena kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan tentang mendoakan firman kembali kepada Bapa. Mendoakan firman kembali kepada Bapa. Kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Betul? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita dengar firman, kita percaya. Kita percaya firman, kita doakan kembali karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu tidak ada yang mustahil. Allah sanggup dan Allah sanggup untuk melakukan dan Allah sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup setiap anak Tuhan. Kita mulai baca pada hari ini Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca 3 ayat ini. Mazmur pasal yang pertama 1 sampai 3 kita akan baca. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Saya senang kalau saya menyampaikan firman dengan jemaat. Kita akan baca bersama-sama, khususnya untuk ayat awal yang akan kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai baca. Sekali lagi Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di
dan yang tidak mahu Daudnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mau sukses dan berhasil. Semuanya mau sukses dan berhasil. Dan manusia punya standar sendiri, ukuran-ukuran keberhasilan yang mereka pikir bahwa itu adalah keberhasilan. Dan kalau kita survei, kita melihat, kita akan menemukan bahwa orang-orang akan berpikir bahwa harta adalah gambaran ukuran bahwa mereka sukses. Saya katakan itu bukan salah. Kalau Tuhan berkerinduan untuk kita diberkati, berarti Tuhan tahu bahwa dengan berkat itu kita akan lebih baik, hidup lebih baik. Dengan berkat itu kita akan lebih tenang. Lalu dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, janji Tuhan tidak mau kita menjadi miskin. Tuhan mau kita diberkati. Walaupun ada yang Tuhan kasih sebuah karunia dalam keadaan sederhana, tapi dia tetap bersuka cita. Tapi kita tahu bahwa tujuan untuk memberkati itu tujuan Tuhan, tujuan Allah untuk kita. Namun saya mau berkata kepada kita bahwa tidak semua orang yang punya harta, tidak semua orang yang punya berbagai macam yang dia miliki di dunia ini yang kita temui dan dia berkata kepada kita bahwa dia berbahagia dan bersuka cita. Artinya bahwa ukuran harta bukan ukuran sukses, berbahagia dan bersuka cita. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah memberikan jaminan bahagia dan sukacita dan juga berhasil. Jaminan bahagia dan sukacita dan juga berhasil. Ada satu teman kami, dia adalah orang yang senang dengan pelayanan. Dia pernah menuliskan silsilah dari Adam dan Hawa sampai kepada Daud. Dia baca dan betul, dia sangat hafal sekali karena itu yang dia tuliskan. Dan dia tulis silsilah ini pada saat dia bangkrut. Pada saat usahanya itu hampir habis, bangkrut lah saya katakan. Namun sekarang dia sudah diberkati kembali. Waktu itu dia menulis silsilah dari Adam sampai Daud itu pada saat dia bangkrut, dia membaca, dia tekun membaca firman Tuhan. Dia katakan kepada saya begini, Rob, Om mau sampaikan kepada kamu bahwa supaya ini gambaran bagimu dalam pelayanan. Dulu sebelum Om menekuni firman, dia katakan bahwa ukuran dia sukses adalah ukuran bahwa kalau dia dapat mencapai semua tujuan-tujuan yang dia rindukan, khususnya dia sebagai usaha garmen. Dia katakan kepada saya seperti itu. Namun semakin dia menyadari, dia katakan kepada saya bahwa ternyata ukuran sukses dan berbahagia itu bukan karena materi, bukan karena finansial. Dia bilang sampai hari ini Om tidak berkekurangan. Sampai hari ini Om tidak usah pikir dengan semua yang pengeluaran dan sebagainya karena sudah ditata dengan rapi. Tetapi bukan berarti bahwa setiap hari Om bisa berbahagia dan bersuka cita. Itu dia sampaikan kepada saya. Kadang-kadang dia berpikir pembantu saya yang banyak orang di rumah itu lebih senang dari saya. Mereka tidak usah berpikir bagaimana untuk kelanjutan usaha, bagaimana untuk pergerakan usaha, untuk memanage dan juga bagaimana untuk mengelola keuangan. Mereka tidak usah berpikir, mereka hanya bekerja, tidur, bangun, digaji dan seperti itu. Jadi kadang-kadang berpikir bahwa mereka lebih berbahagia. Dan Om itu katakan, ternyata ukuran sukses dan juga berhasil serta berbahagia itu bukan karena materi kita melimpah, tetapi ukuran sukses dan berhasil itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita harta, Tuhan juga yang memberikan sukacita. Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah Allah katakan bahwa Dia memberikan harta dan Dia memberikan karunia untuk menikmati harta. Kalau Tuhan tidak memberikan hal itu kepada kita, tidak mungkin kita bisa akan menikmati. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, ayat yang pertama sampai yang ketiga, ada janji yang Tuhan beri. Berbahagia dalam terjemahan lain dikatakan bersukacita, berbahagia dan bersukacita dan juga diberkati berhasil. Ini janji Tuhan. Namun ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mempunyai sifat dan karakter yang baik dan juga melakukan, merenungkan cinta dengan firman Tuhan. Ini dua hal yang harus dan yang perlu saya dan kita semua lakukan. Dalam ayat yang pertama saya bacakan kembali, berbahagialah orang yang
berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Janjinya berkat yang Tuhan beri dan jaminan yang Tuhan beri, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama kita lihat, yang firman Tuhan katakan untuk kita rindu supaya kita bersuka cita dan berbahagia, yang harus saya dan kita lakukan adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya mau katakan kepada kita, ada banyak anak Tuhan yang masih kompromi dengan dosa. Ada banyak anak Tuhan yang masih pakai trik-trik yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kami dalam pelayanan misi, hamba Tuhan menyampaikan kepada kami, senior kami karena dia guru, dan dia sampaikan, tolong doakan, ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang cara-caranya tidak lagi rohani, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menjatuhkan yang lain, dia pakai cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan ini sampaikan kepada saya dan istri saya. Walaupun banyak yang sudah kami dengar, kami dalam pelayanan misi itu bergabung dengan berbagai macam denominasi gereja. Ada banyak hamba Tuhan yang pada saat sudah mau maju dan mundur lagi. Dan seringkali terjadi itu karena ketidakcocokan satu dengan yang lain. Kami sudah tahu itu seperti itu terjadi, namun kami berpikir itu biasa. Itu hal yang biasa. Gesekan-gesekan dalam pelayanan itu hal yang biasa. Namun yang kami dengar baru-baru ini yang disampaikan oleh senior kami, hal yang luar biasa. Karena kan saya katakan bahwa itu sudah pakai trik yang tidak baik. Waktu saya ditelepon dari Pemalang, ada teman saya pengembala di sana ditelepon, dia sampaikan cerita yang dia tahu dan dia sampaikan. Saya katakan, apa yang telah kamu lakukan? Kamu terus cerita yang ini, yang jelek, yang ini, tapi apa yang sudah kamu lakukan? Melihat bahwa ada terjadi hal yang tidak baik, apa yang sudah kamu lakukan? Dia katakan kepada saya tahu bahwa itu dia cuma mau berbicara dengan saya karena kami sahabat, sehingga dia cuma mau hanya untuk sharing dan sebagainya. Saya juga itu tidak serius untuk bilang sama dia bahwa dia bukan tidak perhatian dengan keadaan tersebut, tapi saya mau katakan supaya saatnya untuk kita mewaspadai kegerakan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, mau menjatuhkan anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan. Itu yang kami sampaikan. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita, ada masih banyak anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan, yang masih kompromi dengan hal-hal duniawi, hal-hal dosa. Seperti yang Alkitab katakan, kalau mau bersuka cita berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan seperti orang dunia. Ini kata firman Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau kita mau bersuka cita, kalau kita mau berbahagia, apapun alasannya, saya katakan jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kita bersetuju dengan apa yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita pernah bersetuju. Apalagi ada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Alkitab menuliskan bahwa penghakiman pertama akan dilakukan di gereja. Karena gereja sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena sudah banyak firman yang gereja dengar, namun dari gereja juga terjadi banyak sekali kesalahan dan juga dosa. Orang yang belum pernah dengar firman, kalau mereka berdosa wajar karena mereka belum dengar firman. Tapi kita yang sudah dengar firman, namun kita masih hidup dalam
kehidupan yang sama dengan dunia itu, kita harus berubah, kita harus bertobat. Jangan sampai penghakiman itu datang pada diri kita. Karena Allah melihat ada hal-hal yang tidak beres seperti yang terjadi atas umat-umat Tuhan. Allah menemui apa yang dilakukan oleh umat-umatnya adalah hal-hal yang tidak benar dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita pernah kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, jangan kita lakukan yang namanya kesalahan. Jangan lakukan yang namanya dosa. Jangan pernah kita setuju dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami doakan hari-hari ini, ada seorang ibu yang akhirnya oleh karena dia takut anaknya itu sudah semakin usianya sudah semakin banyak, dia setuju. Tadinya dia sudah bertahan, tidak mau anaknya keluar dari iman. Tapi akhirnya dia setuju juga, karena dia katakan kepada kami, soalnya dia sudah usianya sudah banyak. Kami sangat menyesal. Kami sangat menyesal mendengar hal ini. Saya bilang, ibu akan sulit untuk kembali mendoakan dia kalau ibu izinkan untuk dia keluar dari imannya. Oleh karena pernikahan, dia harus tinggalkan Tuhan. Oleh karena pernikahan, walaupun hari-hari ini saya lihat ada anak-anak yang dekat-dekat kami, bukan pelayan kami, tapi dekat dengan kami yang sudah keluar dari Tuhan. Dia mau balik, tapi sulit. Kenapa? Karena dia sudah terikat oleh istrinya dan keluarganya. Khususnya di tempat pelayanan kami, setiap ada orang yang dari agama lain untuk pindah ke agamanya saudara sepupu kita, itu diumumkan. Jadi betapa sangat terikat dengan kebiasaan-kebiasaan di sana, dan betul sulit untuk mereka balik. Dan saya katakan kepada ibu tersebut, doakan terus, karena ibu sudah putuskan seperti itu. Kalau ibu datang kepada kami dan bicara kepada kami tetap berkata bahwa kami tidak setuju dengan cara yang seperti itu. Ibu itu berkata, siapa tahu nanti, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kenapa kita harus kasih jalan yang seperti itu? Masih banyak orang yang masih melakukan hal itu. Dia kompromi dengan yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Masih ada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak benar. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kita ikut dengan mereka kalau rindu untuk berbahagia. Tapi sebaliknya, yang Alkitab ajarkan kepada kita sebaliknya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sukakah kita dengan firman Tuhan? Senangkah kita dengan firman Tuhan? Orang yang senang dengan firman, pasti banyak firman yang dia tahu. Alkitab menuliskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kita makan secara jasmani, makan nasi dan semuanya yang bisa kita konsumsi. Tapi ada hal yang juga harus kita makan, yaitu makanan rohani, firman Tuhan. Siapa yang senang dengan firman Tuhan? Siapa yang cinta dengan firman Tuhan? Karena Alkitab berkata, kalau rindu berbahagia dan juga menikmati kebahagiaan dengan kesuksesan berhasil, dia harus keluar dari sifat-sifat duniawi. Dan yang kedua, harus cinta kepada firman, harus suka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus betul-betul dia rindukan, dia senangi dalam hidupnya. Karena hanya firman yang mampu, yang dapat mengubahkan siapapun juga. Karena hanya firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Dua hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, hindari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan lagi ada sifat-sifat dosa melengket dalam hidup kita. Yang kedua, suka dan cinta kepada firman Tuhan. Dan kita berkata, dan juga merenungkan firman itu siang dan malam. Janji Tuhan bahwa kita akan berhasil dan kita akan memiliki apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita akan bahas pagi hari ini. Kita akan lihat pagi hari ini kata dan yang merenungkan Taurat itu. Kata merenungkan Taurat. Kata merenungkan Taurat. Kalau saya lihat dalam tulisan
Bahasa yang lain diterjemahkan kata merenungkan firman dituliskan dengan kata haga, yang arti harafiahnya adalah mengucapkan, mengucapkan dan memperkatakan firman. Mengucapkan dan memperkatakan firman. Artinya bahwa kata merenungkan firman itu tidak hanya mikir-mikir, tidak hanya ingat-ingat, mikir dan diingat. Merenungkan firman lebih kepada mengucapkan firman. Atau saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, merenungkan firman berarti kita mengucapkan firman dengan doa itu kembali kepada Bapa. Mengucapkan firman melalui doa-doa itu kembali kepada Bapa. Tadi saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Baru-baru ini bulan Juli Agustus kami mengadakan konser doa bagi negeri, pelayanan-pelayanan ke gereja-gereja di Sulawesi Utara untuk kami mobilisasi doa berhubungan dengan doa-doa yang kami lakukan untuk gereja-gereja teraniaya dan suku-suku terabaikan. Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan hal ini. Ada beberapa teman yang seringkali kami hubungi untuk kami pelayanan, namun kami tidak semua kami sampaikan. Ada juga yang betul Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan sendiri. Dan kalau untuk melakukan pelayanan-pelayanan tersebut itu sangat membutuhkan biaya. Sangat membutuhkan biaya. Bagi saya tidak akan mungkin kami bisa itu melakukan pelayanan ini, karena kalau kami pergi pelayanan dalam pelayanan konser doa bagi negeri dengan kami mobilisasi doa ke gereja-gereja, kami membutuhkan tim yang kami bawa itu kurang lebih 10 orang dengan harga tiket yang waktu itu, tiket yang kami harus ke Sulawesi Utara itu paling murah itu 1,5 juta satu orang, itu hanya untuk 1 kali perjalanan. Kami sudah harus mikir untuk semua dana. Istri saya, dia orang yang suka memberi, dia orang yang suka melayani. Tapi juga dia dilatih oleh ibu saya yang luar biasa, mama kami yang di sini, untuk bagaimana mengatur, memanage keuangan sehingga bisa ditata dengan rapi, dengan baik. Saya adalah orang yang tidak berpikir untuk hal-hal yang demikian. Jadi saya pikir kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti sediakan. Itu yang saya pikirkan. Kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti sediakan. Walaupun memang itu kenyataan yang kami alami. Tapi dalam pelayanan itu ada rasa yang saya pikir itu manusiawi. Saya katakan, Tuhan, dengan perjalanan pelayanan untuk tahun ini, apakah mungkin kami bisa pergi dengan tim untuk pelayanan di sana? Walaupun kami tahu bahwa ini penting, karena untuk membawa misi, datang ke gereja-gereja, merekrut mereka menjadi para pendoa-pendoa yang berdoa dalam menara jaga, berdoa 1 kali 24 jam. Kami punya tim berdoa 1 kali 24 jam. Ada kurang lebih hampir 40 gereja yang bergabung dengan hampir 500 orang yang ikut terlibat dalam doa ini dan berdoa bagi gereja-gereja kami. Istri saya setiap bulan ya harus SMS pokok-pokok doa yang harus, karena yang lain ada email, yang lain tidak ada, jadi pakai via SMS untuk bagikan pokok-pokok doa apa yang perlu didoakan. Sudah banyak orang, dan untuk tahun ini saya katakan kepada Tuhan, ini dananya itu terlalu besar. Tapi Tuhan terus mendorong, pergi dan lakukan. Dan akhirnya kami lakukan. Kami pergi ke sana dengan biaya yang sudah cukup, sudah pasti. Tapi kami belum pikir untuk nanti pulang seperti apa, Tuhan. Nanti pulang seperti apa. Ternyata waktu mau pulang itu semakin mahal tiketnya karena harus balik. Semakin mahal tiketnya itu harus balik. Dan saya sudah bingung ini, semua yang tim yang ikut dalam pelayanan itu mereka juga bekerja. Ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja dalam pelayanan juga. Dan tanggal yang harus kami pulang itu harus tidak boleh ditunda. Waktu kami lihat tanggal 1 dan 2 Agustus, tanggal 1 dan 2 Agustus itu masih sangat tinggi tiketnya. Dan orang-orang itu yang ikut dengan kami, mereka harus ada, karena tanggal 2 dan 3 itu sudah bekerja, tidak bisa lagi. Mereka izin sudah 2 minggu dalam pekerjaan, izin lebaran dan juga izin untuk cuti. Mereka sudah ambil izin. Dan saya terus berdoa, Tuhan tolonglah dengan cara Tuhan. Dan betul luar biasa,
saya terus memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan firman. Saya banyak firman yang saya tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sulit dan sukar, bagi Tuhan apapun bisa terjadi. Allah tidak pernah gagal, dan Allah yang menyediakan berkat, Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Itu yang terus kami suami istri berkatakan, dan Tuhan siapkan luar biasa. Tuhan kirim orang-orang itu memberkati kami. Semua tiket itu bisa ditanggung, dan kami masih menerima berkat. Semua itu karena anugerah dan karena kemurahan Tuhan. Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan dalam pelayanan. Waktu kemarin kami ikut Pentecost Asia Mission, saya tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi, tapi saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Waktu di hari terakhir, kami hamba Tuhan dalam pelayanan dipanggil untuk ke depan. Saya ikut altar call, ada pendeta dari Denmark yang menyampaikan firman, tapi kami didoakan.